senar. Senar ya. Senar apa semar? Senar. Semar. Pakai N Pak, Oh, semar. pakai N. Apa itu dawai? Jadi dawai itu memang senar tali yang kedua ujungnya diikat. Yang kedua ujungnya diikat. Contohnya yang tadi seperti Mas Alip tadi tuh. Mas Alip yang tadi main gitar, ini tali yang kedua ujungnya diikat. Jadi gini misalkan, ini ada tali seperti ini. Nah, ini diikat di sini nih talinya nih. Oke, ini ada tali yang kedua ujungnya diikat. Nah, ini yang namanya dawai. Nah, ini dawai ini panjangnya L. Panjangnya L. Ketika tadi Mas Alip petik pertama kali, ini kita sebut namanya frekuensi nada dasar. Frekuensi nada dasar. Nah, frekuensi nada dasar disimbolkan dengan F0. Frekuensi nada dasar. Nah, ketika dia dipetik pertama kali, maka pada dawai ini muncul atau talinya bentuknya seperti ini ketika dipetik. Oke, pertanyaan Bapak adalah itu yang terbentuk berapa gelombang ya? Gelombang transversal, ada puncak, ada lembah. Ini namanya kalau Bapak bikin bayangannya seperti ini. Ini berapa gelombang? Ini ke sini 1 gelombang. Berarti kalau cuman begini doang, berapa gelombang nih? Setengah. Kalau cuman begini doang, 1/4. Berarti kalau Bapak tanya ini berapa gelombang? Setengah. Nggak usah ragu Salma, setengah gitu. Definisi panjang gelombang. Panjang gelombang adalah panjangnya, jaraknya. Jadi dibagi banyaknya gelombang. Ini kan panjangnya L tuh, panjangnya L. Dibagi banyaknya gelombang. Berapa tadi banyaknya gelombang? Setengah kan? Setengah. Berarti panjang gelombangnya sama dengan duanya naik ke atas, 2 dikali L. Oke, berarti kita punya lambdanya 2 kali L. Nah, pertanyaan Bapak masih ingat nggak? Cepat rambat adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Berarti dari rumus ini kalau Bapak tanya, apa itu frekuensi? Cepat rambat dibagi panjang gelombang. Jadi frekuensi itu adalah cepat rambat dibagi panjang gelombang. Berarti kalau Bapak tanya, kalau gitu berapa frekuensi nada dasarnya? Frekuensi nada dasar adalah 1 per lambda, lambdanya 1/2L dikali V. Pada dawai cepat rambat itu adalah akar tegangan tali dibagi massa persatuan panjang. Ini kita punya frekuensi nada dasar. Kemudian kalau kita petik lagi. Nah, ketika kita petik lagi, kita menyebutnya ini frekuensi nada atas pertama. Nada atas pertama kita nyebutnya ini sebagai F1. Nah, masih sama, dawai yang sama, yang panjangnya ini kedua ujungnya diikat, panjangnya adalah L. Nah, ketika kita petik untuk nada atas pertama, ini tinggal ditambah setengah gelombang dari sebelumnya. Tambah setengah gelombang dari sebelumnya. Sebelumnya setengah, tambah setengah jadi berapa? 1. Tadinya setengah gelombang. Berikutnya kita tambah setengah gelombang. Setengah tambah setengah jadi 1 gelombang. Maka ini bentuknya jadi 1 gelombang. Seperti ini. Berarti kalau Bapak tanya, berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya adalah panjangnya dibagi banyaknya gelombang.
Ini banyak yang gelombang 1. Berarti kalau ditanya berapa frekuensi nada atas pertama? Nada atas pertama adalah V dibagi lambda. Lambdanya L. Dikali V. V-nya berapa? Akar T per M kali L. Kemudian kalau Bapak petik lagi, muncul yang namanya frekuensi nada atas kedua. Nah, dengan dawai yang sama, masih panjangnya L, ini panjangnya L, ini terikat ya. Maka tinggal kita tambahkan setengah gelombang dari sebelumnya. Tadi sebelumnya berapa gelombang? 1 kan? 1. Tambah setengah jadi berapa? 1,5. 1,5. 1,5 gelombang begini kan? Nah, ini 1,5 gelombang. Kalau ditanya berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya adalah panjangnya dibagi banyaknya. 1,5 kalau dalam pecahan boleh nggak Bapak bilang 3/2? Berarti banyak yang gelombang ini 3/2. Bentuk indah sama dengan 2L per 3. Berarti frekuensi nada atas kedua F2, ingat tadi frekuensi itu adalah cepat rambat dibagi lambda. Dibagi lambda, lambdanya 2L per 3. 3-nya naik ke atas kan? Nah, ini jadinya akar T per M kali L. Nada atas ketiga gimana? Tambah setengah dari sebelumnya. Nada atas seterusnya, tambah setengah, dan berikutnya. Nah, matematik udah belajar barisan aritmatika belum? Barisan dan deret, udah kan? Nah, sekarang gini, kita mencoba membuat rumus dari frekuensi pada dawai. Kalau kita lihat di sini, lihat nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Ada yang sama nggak? Ininya sama ya? Berarti untuk nada-nada berikutnya pasti ada akar T per M per L. Nah, ini boleh nggak kalau Bapak modif nih, frekuensi nada atas pertama. Ini kan 1/2L. Ini 2L. Ini 2L. Nah, ini biar keren tambah juga 2L. Cuman supaya nggak berubah Bapak kali atas 2. Boleh kan? Berarti lihat di sini. Semua ada 2L. Berarti kalau kita mencari frekuensi pada dawai, kita lihat di sini. F ke N ada 2L. Ada akar T per M kali L. Bedanya di mana? Bedanya cuma di sini doang nih, lihat nih. 1, 2, 3, berikutnya berapa? 1, 2, 3, berikutnya 4, berikutnya 5, berikutnya 6, 7, dan seterusnya. Berarti kita membuat deretnya. Nah, rumusnya kurang lebih kalau Bapak buat misalkan N plus 1. Dengan catatan N ini kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan catatan 0 ini adalah nada dasar. 1 ini adalah nada atas pertama. 2 nada atas kedua. 5 berarti nada atas kelima. Contoh, kalau dia nada dasar berarti N-nya berapa? 0 ya? 0 tambah 1 ya 1. 1/2L. Cocok. Nada atas pertama berarti 1. 1 tambah 1, 2. Nah, lihat di sini 2. Cocok. Nada atas kedua 2 tambah 1, 3. Nah, berarti inilah yang kita punya rumusnya.
Dengan catatan jangan lupa ini. Berarti kalau Bapak tanya, Indira, kalau nada atas ke 10, N-nya berapa? Nada atas ke 10, Indra, N-nya berapa? N-nya 0,1 Pak. N-nya aja, N-nya berapa? Kalau Bapak tanya, nada atas ke 10, N-nya berapa? 1. Berapa? 0. Nada 0, atas Pak. ke 10. Nada atas ke 10. Nada atas 1, N-nya 1. Nada atas 2, N-nya 2. Nada atas 5, N-nya 5. Berarti nada atas ke 10, N-nya berapa? 10 Pak. 10. Bisa sampai sini ya? Oke, ini rumusnya. Nah, kalau kita bandingkan, Bapak ini dulu deh sebelum dibandingkan. Bapak tanya di sini untuk nada dasar. Mana simpul? Ini simpul. Ini simpul. Simpulnya ada berapa? Oh, simpulnya ada 2. Ini perutnya nih. Perutnya berapa? Perutnya 1. Lihat nada atas pertama. Simpul. Simpul, simpul. Ada berapa simpul? Ada 3. Perutnya 1, 2. Perutnya ada 2. Nada atas kedua, simpulnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti simpulnya ada 4. Perutnya 1, 2, 3. Perutnya ada 3. Berarti kalau gitu kita bisa buat nih. Di sini aja deh. Atau sini boleh. Banyak perut. Banyak simpul dulu, banyak simpul. Banyak simpul. N tambah 2. Banyak perut. N tambah 1. Dengan catatan N-nya mana? N-nya yang ini, N. Jadi kalau nada dasar N-nya 0, berarti simpulnya 0 tambah 2. Banyak perut berarti 0 tambah 1. Nah, ini kalau kita bandingkan frekuensi nada dasar, nada atas pertama, atas kedua, nada dasar, atas 1, atas 2, atas 3, atas 4, dan seterusnya. Ini kalau kita bandingkan tadi kan 1, 2, 3 ya. 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding 5 dan seterusnya. Artinya si nada dasar ini 1, skala perbandingannya si F1 ini 2, si F2 ini F2 ini 3, F3 ini 4, F4 itu 5 perbandingannya. Jadi kalau misalkan Bapak punya misalkan nada dasar dibandingkan dengan nada atas pertama, maka nanti perbandingannya kita dapat 1:2. Misal Bapak mau nada atas pertama Bapak bandingkan dengan nada atas keempat. Nada atas pertama ini kan 2 ya, berarti 2. Nada atas keempat tadi kan 5 ya, berarti ini 2/5. Jadi perbandingannya nada atas 1, nada atas 4, 2:5. Oke, sampai sini 11 MIPA 4. Ada pertanyaan dulu. Ini kita punya dawai. Dari frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, frekuensi nada atas kedua, dan akhirnya kita mendapatkan rumus dari barisan aritmatikanya. Seperti ini, 2 N plus 1/2L kali T per M kali L
ada banyak simpul, ada banyak perut. Ingat N-nya 0, 1, 2, 3, 4. Inilah perbandingan frekuensi nada-nadanya. Oke, kita coba dari nomor 1. Silakan Alista Safa dibaca. Sebuah kabel bermassa 10 kg dengan panjang 100 meter dan tegangan 400 newton diputarkan sehingga menghasilkan gelombang tali dengan panjang gelombang 0,4 meter. Frekuensi gelombang tersebut adalah. Oke. Ada tali atau kabel masanya 10 kg, berarti ini massa. Panjangnya 100 meter, berarti ini yang namanya L. Ada tegangan, berarti ini yang namanya T. Digetarkan sehingga menghasilkan panjang gelombang. Panjang gelombangnya 0,4, berarti ini lambda. Ditanya berapa frekuensinya? Ditanya berapa F-nya? Hubungan panjang gelombang dengan frekuensi hanya ada di V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya tahu, ditanya F-nya. Berarti mau nggak mau cepat rambatnya harus kita hitung. Ingat, cepat rambat pada kabel yang diikat pada tali, pada senar atau dawai adalah akar tegangan tali dibagi masanya dikali panjangnya. Kita masukkan. Akar tegangan talinya 4000. Masanya 10 kg, panjangnya 100 meter. Coret, coret. Akar 400 berapa? 20. Akar 100 berapa? 10 meter per sekon. Apakah ini jawabannya? Belum, karena yang ditanya adalah berapa frekuensinya. Dari rumus V sama dengan lambda dikali F. V-nya 200, lambdanya 0,4 dikali F. F sama dengan 200 dibagi 0,4. Sama-sama kali 10 jadinya 2000 dibagi 4. 20 bagi 4 tewas 1, ini tinggal 5. 5 kali 00 jadinya frekuensinya 500 Hz. Rambatnya sudah tahu 200 meter per sekon, ini sebagai V. Panjang dawainya, panjang dawai itu L. Sudah tahu, yang ditanya frekuensi nada atas pertama. Jadi yang ditanya berapa F1. Ingat, kalau pada dawai frekuensi ke N rumusnya adalah N plus 1 ya dibagi 2L dikali V. Boleh V, boleh akar T per M kali L, tergantung soal. Ditanya F1 nada atas pertama, berarti N-nya 1. 1 tambah 1 dibagi 2 kali, harus dalam satuan internasional 80 cm, jadikan meter naik 2 jadi 0,8 kali 0,8, V-nya 200. 1 tambah 1 2, coret. Ini tinggal 200 dibagi 0,8 kali 10, 2000 bagi 8. Sederhana bagi 4, 20 bagi 4 tinggal 5. 8 bagi 4, 2. 500 bagi 2 berapa? 2,5. Inilah frekuensinya. MC Dik, baca. Selisih nada atas kelima dan ketiga dari dawai yang bergetar adalah 600 Hz. Nada harmonik 300 Hz akan mempunyai jumlah perut dan simpul masing-masing. Oke, jadi di sini kita punya selisih nada atas kelima, berarti selisih kan dikurang ya. Selisih nada atas kelima
dikurang nada atas ketiga, itu nilainya adalah 600 Hz. 600 Hz. Nah, ingat Fn frekuensi itu adalah N plus 1 per 2 kali L dikali V atau akar T per M kali L. Berarti kalau kita punya nada nada kelima berarti Bapak masukin 5 nih kan. Berarti di sini gini. 5 tambah 1 dikali V dibagi 2 kali L. Dikurang nada atas ketiga berarti 3 tambah 1 dibagi 2L dikali V sama dengan 600. 5 tambah 1 6. Kan gini jadinya. 6 kali V per 2L dikurang 3 tambah 1 4 ya. 4 V per 2L sama dengan 600. Lihat, ini kan sama nih. Bapak tanya, 6 juruk kurang 4 juruk berapa? 6 juruk dikurang 4 juruk dapatnya berapa nih? Tinggal berapa? 2. Berarti 6 sama dikurang 4 sama dapatnya berapa? 2 kan? Berarti 6 kurang 4 2. 2 tinggal kali V 2 sama. Ya. per 2L. Sama dengan 600. Berarti kalau gitu V bagi 2L sama dengan 600 bagi 2 sama dengan 300. Berarti kita punya nilai ini. Kita punya nilai V dibagi 2L sama dengan 300. Seperti ini. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kalau misalkan kita mencari nada atas ketiga, F3. F3 tadi kan 3 tambah 1 bagi 2 kali L kali V. Ingat tadi kita udah punya nih. V per 2L sama dengan ono. 300. Berarti F3 sama dengan 3 tambah 1 4, 4 dikali 300. Bapak punya 1200. Oke, Bapak punya F3 1200. Ada frekuensi nada yang lain, entah nada keberapa, tapi frekuensinya 300. Ada Fn, kita nggak tahu nilainya 300. Nah, untuk tahunya tinggal kita bandingkan saja. Misalkan F3 Bapak bandingkan dengan Fn. F3 nilainya 1200. F3 nilainya berapa? 300. Kalau kita bandingkan ini tewas 1, ini tinggal 4. Berarti 4 per 1. Nah, tolong perhatikan tadi nada dasar banding nada atas 1, nada atas 2, nada atas 3, dan seterusnya. 1 banding 2, banding 3, banding 4. Berarti F3-nya ini perbandingannya 4. Cocok ya? Berarti yang satu punya siapa? Yang satu berarti punya ke F0. Berarti 300 Hz ini adalah frekuensi nada dasar. Dengan catatan N-nya berarti sama dengan 0. Jadi data ini hanya untuk mencari dia ternyata frekuensi nada dasar. Yang ditanya jumlah perut dan simpul. Ingat tadi perut itu sama dengan N
plus 1. Simpul itu adalah N plus 2. Karena N-nya 0, tinggal masukin 0 tambah 1, 1. 0 tambah 2 sama dengan 2. Berarti perutnya 1, simpulnya 2. Kita lihat jawabannya. 1, 2 perutnya. 1 dan 2. Oke, 11 MIPA 2. Ada pertanyaan dulu sampai sini? 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6.